Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati al-kiram, hafidhakumullah. Di video kedua kali ini kita akan menguraikan sedikit tentang langkah kedua meraih kemuliaan dan keberkahan hidayah Al-Quran, yaitu at-tilawah, yaitu membaca Al-Quran dengan penuh makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka mentilawahkannya sebagaimana mestinya. Itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata dalam tafsirnya, yaitu bahwa at-tilawah tutlaqu ala tilawatil lafz wa hiya al-qira'ah, wa ala tilawatil ma'na wa hiya at-tafsir, wa ala tilawatil hukmi wa hiya al-ittiba'. Hadhil ma'ani thalathatu lit-tilawah dakhilatun fi qawlihi ta'ala yatlunahu haqqa tilawati. At-tilawah bisa diartikan tilawah lafaz. Apa yang dimaksud dengan tilawah lafaz? Ya berarti membaca. Bisa juga tilawah makna, yang berarti tafsirnya. Bisa pula tilawah hukum, yang berarti mengikuti isi kandungannya atau ittiba. Ketiga pengertian tilawah ini masuk ke dalam pengertian ayat yang tadi kita bacakan, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka mentilawahkannya dengan sebenar-benarnya. Fattilawatul lafdhiyah qira'atul Qur'ani bil lafdhil ladzi yajibu an yakuna alaihi mu'raban kama jaa la yughayyir. Tilawah lafdhiyah berarti membaca lafaz-lafaz Al-Quran menurut ketentuan bahasa Arabnya tanpa dirubah-rubah. Wattilawah al-ma'nawiyah ay yufassirahu ala ma aradallah wa nahnu na'lamu muradallah bihadzal Qur'an li'annahu jaa bil lughatil arabiyyah kama qala Allah azza wa jalla bilisanin arabiyyin mubin. Bilisanin arabiyyin mubin dalam surah Asy-Syu'ara ayat 195. Wa hadzal ma'na fil lughatil arabiyyah huwa ma yaqtadi hadzal lafz. Fatakunu bidzalika qad alimna ma'na kalamillahi azza wa jalla. Tilawah makna berarti mentafsirkannya menurut apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada asasnya kita bisa mengetahui apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 195, A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Jadi makna yang terkandung dalam lafaz Al-Quran itu sebenarnya adalah apa yang dimaksud dalam arti bahasa Arab. Sehingga dengan demikian kita bisa mengerti makna kalamullah, yaitu makna Al-Quran. Beliau melanjutkan watilawatul hukmi imtithalul awamir wajtinabun nawahi wa tasdiqul akhbar. Artinya, sedangkan yang dimaksud dengan tilawah hukum berarti menjunjung tinggi perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan membenarkan kabar-kabar yang disampaikannya. Dari uraian Syekh rahimahullah kita bisa mengerti bahwa tilawah bisa diartikan dengan membaca penuh makna, yaitu membaca disertai menangkap arti katanya dan ungkapan yang digunakan di dalamnya, juga menangkap makna tersirat dan meraih kesimpulan dari bacaannya tersebut. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah menjelaskan tentang pengertian makna ini dalam kitab tafsirnya, yaitu
Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir. Beliau mengatakan tariqul hidayati fi tilawati kitabillahi haqqa tilawati, jalan hidayah dalam mentilawahkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya adalah dengan satu, bi ayyujawwidahu qiraatan. Jadi bi ayyujawwidahu qiraatan artinya membaguskan bacaannya sesuai dengan tajwid. Yujawwid, tajwid. Kedua, wa yatadabbarahu hidayatan, mentadabburinya sebagai hidayah petunjuk kehidupan. Yang ketiga, wa yu'minu bimuhkamih wa mutasyabihi, mengimani ayat-ayat yang muhkam dan juga ayat-ayat yang mutasyabih. Keempat, wa yuhillu halalah wa yuharrimu haramah, menetapkan halal yang memang halal dan haram yang memang haram di dalam ayat-ayatnya. Kelima, wa yuqimu hududahu kama yuqimu hurufahu, seperti kita membaca huruf-hurufnya dengan peraturan yang kuat, begitulah kita seharusnya membaca, menjaga aturan-aturan kehidupan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayat yang kita baca. Jadi seperti kita baca ayat-ayat itu dengan sangat kuatnya, dengan aturan-aturan yang bagus, kuat, dengan menjaganya, begitulah kita dalam menjaga perintah-perintah, larangan-larangannya, ada aturan-aturan yang telah ditetapkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Salah satu tafsir sahabat Nabi SAW yang mulia menggambarkan bagaimana begitu kuatnya pemaknaan tilawah salafus saleh terdahulu kita. Ibnu Abu Hatim rahimahullah meriwayatkan dalam tafsirnya, beliau mengatakan haddatsana abi, haddatsana Ibrahim bin Musa wa Abdullah bin Imran al-Asbahani qala haddatsana Yahya ibn Yaman haddatsana Usama ibn Zaid an abihi an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ketika yatlunahu haqqa tilawatihi qala idza marra bi dzikril jannati sa'alallahu al-jannah wa idza marra bi dzikrin nari ta'awwadza billahi minan nar. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata tentang ayat yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membacanya dengan mentilawahkannya dengan sebenar-benarnya tilawah. Beliau mengatakan yang dimaksud adalah jika dia melewati ayat yang menyebut-nyebut surga, maka dia meminta surga kepada Allah. Dan jika dia melewati ayat-ayat yang menyebut neraka, maka dia pun meminta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Pengertian membaca seperti inilah yang merubah kepribadian dan jiwa-jiwa muslim dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua menjadi golongan muslim yang yatlunahu haqqa tilawatih, yang membaca Al-Quran dengan penuh makna, bukan selewat atau sebiasanya saja, tapi membaca dengan penuh makna yang dalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.